membaca di media-media tentang Al Zaitun, khususnya tentang sosok Syekh Panji Gumilang nih Pak. Kalau menurut Papa, bagaimana sosok Syekh ini? Bagus sekali dia. Karena saya mengikuti sebelum terjadi peristiwa itu. Ya. Saya baca YouTube, baca sejarahnya beliau. Ya. Dari Pondok Gontor. Gontor kan? Ya. Pondok Gontor. Wah, ada yang bilang, waduh Pondok Gontor nakal, banyak nakal. Justru pendekar-pendekar itu nakal-nakal dulu. Karena berani, iya. Kalau tidak berani, ya orang berani mesti kreatif. Jadi kalau tidak berani, tidak. Ini contoh aja lah. Yang bahaya itu begini. Ada orang yang meniru seperti dia. Kepengen tapi tidak punya kekuatan. Dan kemampuan otomatis. Ini bahaya. Sehingga bisanya cuma mengadu, mengambil, menyingkirkan, gitu aja. Ini dia orang. Nah, ketemu lagi Pak. Lanjut lagi Pak ya. Jadi lanjut tadi tentang seni tari Pak. Dari Papa yang berkecimpung di dunia seni tari ini, ada pelanjutnya nggak Pak? Oh iya, no, jelas ada. Siapa tuh? Jadi semuanya itu kan bukan dibuat. Bukan dirancang, tapi karena situasi dan kondisi, sehingga kayaknya itu ada yang ngatur dari atas itu. Ya. Oleh karena saya berkecimpung dengan Mas Gong itu, penarinya bersama saya dikembangkan di Surabaya, maka Surabaya berkembang. Jadi sebelum saya jadi pegawai negeri, ini sudah membantu pementasan tari pelatihan pusat pelatihan tari Bagong Sudarjo yang di Surabaya. Ya itu eksklusif dulu. Iya. Bagus. Nah, terus generasi yang pertama itu ya 3 orang anak kecil tadi. Pak Sari, Pak Hamzah, dan satunya siapa itu? Indah. Ini sampai sekarang masih aktif berkumpul ketemu saya. Nah, di samping itu anak saya juga otomatis karena ada tiap kali ibunya melatih, mamanya melatih, saya yang nganter sama dia. Masih kecil dulu, udah masih 3 tahun, 4 tahun itu terus latihan, melihat, lama-lama ikut tari, bahkan tidak tari kreasi baru. Karena saya juga ikut juri di balet, juga di kesenian tari modern, maka anak saya itu ikut juga. Saya ikut ke di kampus tentang nari, ikut nari dan senang kebetulan. Sampai ikut ujian
Ujian itu seleksi semesteran. Oh, ada ujiannya Pak ya? Ada, namanya seleksi semester. Jadi setiap semester itu dites anak ini punya kompetensi melanjutkan apa tidak. Sertifikasi ya? Ada sertifikasi. Ya, disebut ijazah. Itu resmi. Iya. Karena diselenggarakan oleh lembaga pemerintah pada waktu itu. Jadi anak saya sekarang ini punya ijazah itu banyak sekali. Ada tari balet, ada tari Bali, ada tari Jawa Timuran, ada kreasi baru dan di klasik. Mulai umur 3 tahun? Iya, 3 tahun. Apa tadi? Selain tari, bina musika juga Pak ya? Oh, ada lah di kantor. Saya kan jadi pegawai di situ. Nah, udah jadi kegiatan kesenian tidak nyata. Ada tari, ada seni rupa, ada batik, ada bina musika. Dia ikut. Iya. Ya bina musika dia. Iya. Jadi kursi aja belum nyampe itu kakinya. Sudah dikirim ke Jakarta itu timnya masuk itu di tingkat nasional festival itu. Iya. Dia dapat sertifikat paling kecil. Paling kecil dia. Usianya paling muda soalnya. Dia kan seruling sama biola. Jadi kalau di sekolah gurunya waktu pelajaran musik yang ngajar dia. Karena dia not balok bisa, prakteknya bisa. Lah gurunya kan tidak bisa musik. Iya. Ya, guru seninya itu ada guru SMP, SMA. Iya. Ini belum saya tampilkan sosoknya nih Pak. Oh gitu. Nah, sekarang mulai. Nah, ini muncul. Ya, hampir seperti bapaknya Pak. Ini obrolannya ini saya selaku menantu. Wah, Ini bapak mertua. Nah, ini istri saya. Ini semoga tidak jadi obrolan nepotisme ya Pak ya. Ya boleh saja. Orang keluarganya sendiri. Namanya nepotisme kan harus. Iya. Lanjut Pak. Papa kan paham ya sekarang Bu Ita ya, Purhitari. Ini di tempatnya mengajar di Al-Zaitun Pak, dipanggilnya Butari. Lucu ya. Purhitari dipanggilnya Butari, ngajar dia seni tari. Pas-paskan. Kalau tanggapan Papa sekarang, Deita ini kan ngajar di pesantren Al-Zaitun. Nah, menurut Papa, bagaimana itu seni tari dikembangkan di pesantren? Oh iya, ya pertama kali saya dapat berita itu kan kaget. Iya. Pada waktu pamit itu kan dia mau ke Zaitun mengikuti suaminya, ya Mas Dewa kan, Iya. Mas BH. Tapi ternyata belakangan ini kok aku diterima disuruh ngajar tari lah. Loh ya syukur toh kamu. Memang bidangnya ya. Itu ya. Sudah alhamdulillah kamu. Tapi semuanya lupa biar sejarah itu. Nah itu saya ajarinnya yang benar itu bagaimana. Saya ini kan tidak dapat cerita yang pas itu. Ceritanya tuh. Iya. Kan ada seleksi kan kalau jadi guru kesenian praktis. Ya loh, itu harus dites toh. Iya. Ya tidak sekedar ijazah. Itu bagaimana prosesnya kok bisa jadi pelatih itu loh, aku heran itu. Dan saya heran lagi pesantren kok ono tarinya itu loh. Iya. Oh ini ternyata bukan hanya tari Pak, ada musik, ada keroncong, ada gamelan, ada kerawitan, ada band, bagus sekali ini. Nah, ini sekolah umum ini malah. Jadi memang Syekh Panji Gumilang, pimpinan di Al-Zaitun itu
memberikan keleluasaan kepada para pelajar, para santri Al-Zaitun untuk mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Eskul ya? Iya, eskul, olahraga dan seni. Jadi di sana itu banyak sekali cabang olahraga, cabang kesenian, termasuk seni tari yang dikembangkan di Al-Zaitun. Nah, kalau kisah menjadi guru tarinya sendiri bagaimana ini, Bu Tari? Asli nih nanya. Asli nanya. Kepo. Apa ya? Waktu dipanggil itu Tahun berapa itu? Ceritanya 2017 awal. 2017. Apa? Kenapa? Awal Maret mulai ngajar. Enggak, kenapa? Kok kamu dipanggil? Ya tiba-tiba diminta untuk mengajar karena diinformasikan oleh suami. Disampaikan kepada beliau, pada Syekh Zaitun, bahwa saya bisa menari, saya juga pelatih tari. Tarinya apa? Ya tari apa saja, semua. Mau minta tari apa? bisa. Kemudian ya sudah diminta ngajar sini, nanti mengembangkan seni tari di Mahat di Zaitun, ngajar santri dan semuanya. Kemudian disampaikan, jadi langsung saya menyerahkan semua ijazah sekolah formal dan sertifikat ijazah seni tari, seni, musik juga, balet, semua sampaikan, sertakan. Ijazah formal seperti biasa, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Kemudian yang kegiatan seni, ijazah sertifikat seninya. Dulu antro ya? SD negeri 425 Surabaya, SMP negeri 4 Surabaya, SMA negeri 6 Surabaya. Kuliahnya di Universitas Airlangga Antropologi. Sekalian ngajar kelas bidang antropologi sosiologi yang berkait. Kemudian ya saya mempertimbangkan lagi, menyampaikan bahwa karena seni tari di situ hanya saya yang pegang. Kemudian diamanahkan untuk ngajar dari mulai ya semua kelas, semua tingkatan. Bahkan ada kemungkinan sampai ke sebelum MI-nya kan ada PAUD, MI, MTS, MA, mahasiswa, guru. Itu semua saya yang pegang. Kalau misal nanti saya ikut ngajar di kelas, saya berpikir bahwa pasti nanti tidak fokus di tarinya. Pasti. Ya karena guru kelas kan tanggung jawabnya besar juga. Kemudian nanti karena Al-Zaitun itu boarding school, asrama, berasrama, sekolah berasrama, jadi guru kelas ada tanggung jawab juga di asrama. Kalau saya ngajar tari, kemudian ikut tanggung jawab di kelas dan asrama, waktunya habis. Tari tidak bisa kepegang karena saya sendiri, sampai sekarang juga ada asisten tapi juga belum full karena dia juga sibuk di itu contoh guru sandaran. Iya, waktunya sulit sekali. Kemudian latihan juga sulit, tidak kontinu. Jadi kadernya ya masih proses, belum maksimal jadi asisten. Itu sebetulnya alasan mengapa saya tidak mau jadi guru kelas. Tapi alhamdulillah beliau saya sangat memahami, pasti saya yakin, saya pasti paham bahwa ya pegang tanggung jawab sebagai pelatih tari, guru tari untuk keseluruhan itu berat tanggung jawabnya. Karena di tari kan tidak hanya sekedar teori menari, praktek menari, tapi masalah make up, rias, kemudian latihan fisiknya, kostum, persiapan kostum, semua. Melatih mental anak-anak sebagai penari bagaimana itu berat. Jadi
sangat tidak memungkinkan. Nanti tarinya nggak jadi, saya di kelas juga repot waktunya. Alhamdulillah saya memahami dan oke, ya tidak apa-apa. Jadi memang ditari saja sebagai guru tari. Kosmas itu Komite Olahraga Seni Mahat Al-Zaitun. Jadi wadah yang diberikan oleh saya untuk anak-anak dan semuanya sivitas untuk berolahraga dan berkesenian harus ya. Saya di Kosmas itu begitu Pak ceritanya Pak. Ini detailnya sebenarnya Papa sudah saya sampaikan kan bagaimana maksudnya ya lupa ingat. Artinya detailnya kan cara heroisnya itu historis dan heroisnya kan lain. Kan cerita. Jadi secara lain pemain sendiri. Secara formalitas secara aturan formalnya menjadi guru sana tetap saya tempuh. Jadi ijazah harus S1 ini semua ada. Kemudian di tes juga mau masuk ada wawancara, ada tes juz amma hafalan, kemudian narkoba, tes narkoba seperti itulah. Sesuai aturan untuk menjadi guru tetap dilakukan dan lulus. Alhamdulillah. Gitu. Saya kira cukup bagus tuh. Artinya bisa menjadi kebanggaan kita gitu. Iya. Nah, yang paling bagus itu kan berarti garisnya itu linier. Di kesenian tuh linier garisnya. Ya toh. Tapi tidak menggak-menggok gitu, masih seni. Yang menggok itu seni rupa terus jadi kuli bangunan. Itu yang agak. Antropologi kan juga budaya. Iya, makanya masih budaya. Masih satu garis. Seni ada di dalamnya budaya. Sekarang Papa kan tentu dengar ya berita-berita tentang Al-Zaitun Pak. Yang hiruk pikuk berita tentang Zaitun itu. Nah, tanggapan Papa bagaimana ketika putri Papa ngajar di sana, kemudian ada berita-berita seperti itu? Ya kalau kasus saya mempelajari belum sampai mempelajari detail ya. Saya memahami masalah di Al-Zaitun itu kan saya anggap biasa. Jadi satu kegiatan yang melambung. Karena kami biasa di kesenian. Kesenian juga gitu. Begitu ini ada lambungan sedikit, oh ini terpanang ini banyak. Pasti itu. Makin tinggi pohon bertumbuh, makin besar terpanangannya. Nah, saya yakin di Zaitun ya gitu. Karena saya melihat di Zaitun kan sudah lama loh. Jadi pada tahun berapa itu saya kenal majalah itu. Nah itu saya kenal majalah. Ini bagus perguruan tinggi pesantren yang punya ijazah begini mahal ini. Jadi tidak sembarangan. Terus saya lihat program-programnya kan internasional itu. Wah bagus ini. Dari luar kan begitu. Nah, terus ada rame itu tentang negara Islam Indonesia. Itu kan didengung-dengungkan juga Al-Zaitun menjadi anteknya negara Islam Indonesia. Itu di koran-koran itu, tapi saya tidak percaya. Lah kalau jadi anteknya kenapa tidak dipegang aja? Iya dong, jelas alamannya ada, jelas. Orangnya ada jelas. Biasanya itu pohon diterpa angin makin tinggi makin berterbang. Nah, yang rame kegiatan kaget itu saat begitu muncul tahun 23 itu. Di Al-Zaitun geger dengan MUI. Kalau prinsipnya di sejarahnya saya baca dari kan jadi literasi saya kan dari
kepala bin itu bagus, nggak ada apa-apa. Terus dari Bu siapa itu Koni itu, Koni Rakundini. Kan dia positif, artinya ideologinya tinggi, semangat nasionalisme tinggi. Terus kalau dari bin itu strategi militernya kena, jadi gampang aja itu kalau kena ya pegang aja. Udah, kenapa bin malah tidak pegang? Mesti lebih tinggi beliau cara menganalisanya daripada dugaan orang lain gitu loh. Nah, yang menduga orang lain dipercayai oleh penumpang, bahaya itu. Bahaya. Karena sama-sama masih kata orang. Ya betul sekarang. Setelah sidang kan kelihatan. Setelah sidang itu kelihatan mana yang salah, mana yang tidak. Dan kalau saya melihat perkembangannya Al-Zaitun ya dibandingkan dengan pesantren-pesantren lain, maaf ya kan predikatnya aja sudah terbaik Asia Tenggara. Nah, tentunya lebih baik daripada yang lain. Apalagi saya mendapat informasi bahwa ada pertanian, ada hutan jati, saya lihat di YouTube ya. Di YouTube. Itu pun sejak dulu sudah ada yang mengatakan bahwa ini ada negara lain, ada negara di dalam negara. Itu dari TV Ban itu sejak dulu itu TV Ban itu. Jadi saya tahu ini, ya saya juga maklum dia kan dengan begitu laris itu loh TV. Iya, dan dia tidak bisa menyalahkan saya. Tapi kalau menunjuk terlalu jauh sehingga menyakitkan, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak baik, nah itu bahaya untuk masyarakat umum. Ya, karena masyarakat kita itu kan belum semuanya rata pola pikirnya. Pendapat yang menginginkan kita itu harusnya sudah tidak punya musuh lagi. Ya, itu kan Bung Karno pernah bilang loh, kelak kalau sudah kita merdeka, musuh kita itu bukan penjajah, tapi musuh kita itu di dalam kita sendiri. Nah ini kejadian. Bahayanya ini musuh kita sendiri itu memecah persatuan. Hanya itu. Yang kurang bersatu siapa tuh kita itu? Coba tuh, introspeksi kita itu harus bisa introspeksi. Siapa yang sebetulnya memecah persatuan dan siapa yang selalu tidak bersatu? Bisa kelihatan itu. Kalau sejauh pemahaman Papa ya, mungkin melalui pemberitaan di media atau mengikuti membaca di media-media tentang Al-Zaitun, khususnya tentang sosok Syekh Panji Gumilang nih Pak. Kalau menurut Papa bagaimana sosok Syekh ini? Bagus sekali dia. Karena saya mengikuti sebelum terjadi peristiwa itu. Saya baca YouTube, baca sejarahnya beliau dari Pondok Gontor kan? Pondok Gontor. Wah, ada yang bilang, wah di Pondok Gontor nakal, banyak nakal. Justru pendekar-pendekar itu nakal-nakal dulu. Karena berani, Kalau tidak berani, ya orang berani mesti kreatif. Jadi kalau tidak berani, tidak kreatif. Jadi contoh aja lah, yang bahaya itu begini. Ada orang yang meniru seperti dia. Kepengen tapi tidak punya kekuatan. Dan kemampuan otomatis. Ini bahaya. Sehingga bisanya cuma mengadu, mengambil, menyingkirkan, gitu aja. Ini dia orang-orang yang seperti itu, dan ada di lingkungan kita banyak. Itu terpaan angin. Itu terpaan angin. Tergantung kita kuat enggak. Ya seperti kalau saya bilang itu. Wah, kita tuh harus tegas. Yang bilang itu bukan Syekh malah. Orang lain yang tidak begitu kenal banget dengan Syekh, tapi sepahamnya tinggi dengan Syekh. Sama. Kalau orang itu tegas, berani dan benar dan baik,
Wah, itu ada petunjuk Tuhan untuk melangkah lebih baik. Iya. Pasti itu. Ada pesan khusus untuk Syekh? Ini pesan saya ini saya belum kenal betul ya. Iya. Ya saya kepengen tapi saya sudah tidak bisa pergi jauh lantaran tidak bisa nyopir sendiri. Salam hangat buat salam hormat, salam hangat buat Syekh. Mudah-mudahan Syekh selalu tetap sehat, tetap semangat dan selalu bahagia di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Amin. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada Syekh Az-Zaitun, Syekh A.S. Panji Gumilang, karena sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk bisa membina dan mengembangkan seni tari di Az-Zaitun. Dan tak lupa kami selalu berdoa untuk beliau, semoga Syekh Az-Zaitun diberikan kesehatan yang paripurna dan bisa segera kembali bersama kami di Mahat Az-Zaitun. Alhamdulillah.